Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pak Ikhwan. Kali ini kita berada di Laboratorium Fisika SMA 3 Yogyakarta. Kita akan mengenal lebih jauh tentang lensa cembung. Ya, karena nanti di pelajaran alat-alat optik kita banyak menggunakan lensa cembung. Oleh sebab itu kita akan mencoba mengenal lebih jauh dulu. Nah, ini Pak Iwan bawa yang namanya loop atau kaca pembesar. Ini juga salah satu alat optik di mana komponen utamanya adalah berupa lensa cembung. Ciri dari lensa cembung adalah kalau diraba ini ke tengah akan lebih tebal ya, akan lebih tebal dibanding tepinya. Oke. Nah, kemudian lensa cembung ini punya titik-titik maya, yaitu ketika daerah di antara titik-titik itu kita letakkan objek, maka bayangannya bisa berbeda ketika di tempat lain. Nah, itu titik-titik itu ada disebut dengan ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nah, pembatas dari ruang-ruang itu adalah jarak fokus dari lensa ini. Apa itu jarak fokus? Jarak fokus itu adalah titik di mana cahaya dari objek yang letaknya tak terhingga itu akan terkumpul di situ. Maka sering dinamakan dengan titik api. Sekarang kita akan lihat letak titik apinya itu di mana ya. Jadi ini mewakili lensa cembung ya. Kita akan coba cari letak titik apinya. Ini saya menggunakan layar ya. Di sini ada layar. Kemudian di sini lensa cembungnya ini akan saya arahkan ke luar jendela. Kita anggap di situ ada tempat yang jauh. Ya, kalau sudah sekitar 10 meter itu sudah dianggap tak terhingga menurut ukuran lensa dengan kecembungan yang seperti ini ya. Jadi cara kita menentukan titik fokusnya adalah kita arahkan lensa ini ke objek di luar, lalu kita tangkap bayangan di sini. Kita atur jaraknya sampai nanti keluar bayangan yang paling tajam ya. Seperti ini, saya geser seperti ini. Nah, ini kita buat cari maju mundur sampai muncul bayangan paling tajam. Nah, ini bayangan paling tajam, maka jarak lensa ke layar ini adalah merupakan titik fokusnya atau jarak fokus. Jadi ini kalau kita ukur di sini 20 cm. Kita akan gunakan lensa yang lainnya. Ini supaya lebih mudah nanti mengamatinya. Ini saya juga ada lensa cembung ya, kita akan cek titik fokusnya berapa ya. Jadi ini kita pasang di sini. Lalu seperti tadi, ini lensanya kita arahkan ke luar tempat yang terang, kemudian kita gerakkan sampai nanti muncul bayangan tajamnya. Oke, saya tarik maju mundur ini supaya, nah ini kita bisa lihat, nah ini bayangan paling tajam dari objek yang ada di luar jendela. Maka jarak ini itu disebut dengan jarak fokus. Nah, titik di sini disebut sebagai titik apinya, ya, titik fokusnya. Maka ruangan di antara lensa dan titik fokus ini adalah disebut dengan ruang 1. Ya. Kemudian dari titik fokus ke titik fokus berikutnya, ke jarak sepanjang titik fokus berikutnya, ini juga disebut sebagai ruang 2. Lalu di luar itu adalah ruang 3. Nah, benda-benda yang diletakkan di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 itu nanti akan menghasilkan bayangan yang berbeda-beda sifatnya. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung, baik itu di ruang 1, ruang 2, maupun di ruang 3. Oke, kita ke meja ya. Ya, di sini ada lilin, ini mewakili benda yang akan kita lihat bayangannya menggunakan lensa cembung ya. Ini lensa cembung. Yang pertama kita akan letakkan lilin ini di ruang 3. Kalau kita ketahui di sini
titik fokusnya adalah 10 cm ya, berarti kita letakkan di lebih jauh dari 20 cm supaya dia lilinnya berada di ruang 3 dari lensa ini. Jadi ini saya letakkan sekitar ini. Nah, ini 30 cm ya. Dari lilin sampai lensa itu jaraknya 30 cm. Berarti dia di ruang 3. Sekarang kita lihat bayangannya pada layar ini. Nah, kamu lihat di sini bayangannya ini sudah paling tajam. Berarti di sini bayangan sudah terfokus. Kita bisa lihat sifatnya. Ya, untuk benda di ruang 3, maka sifat bayangannya kita lihat, kita bandingkan dengan lilinnya ini sebagai bendanya, maka bayangannya nampak lebih kecil, ya, ukurannya lebih kecil, lalu posisinya terbalik. Ya, ini posisi terbalik, ujungnya ini di bawah, sedangkan lilinnya kan ujungnya ini di atas, ya. Nah, ini untuk benda di ruang 3. Sekarang kita akan geser lensanya supaya benda ini masuk di ruang 2. Ruang 2 itu berarti antara 10 cm sampai 20 cm. Kita ambil jarak misalnya sekitar 15 cm ya. Ya, ini misalnya daerah di sini. Ini letak lilinnya adalah 12 cm ya, 12 cm dari layar, berarti dia sudah berada di ruang 2. Nah, kita lihat sekarang di bayangannya. Bayangannya ini saya cari dulu posisi paling tajam. Nah, mungkin di sini ya bisa kelihatan sekarang sifat bayangannya sudah berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan diperkecil ya, ini sekarang diperbesar. Kita bandingin dengan lilinnya, maka ukuran apinya ini lebih besar yang di layar. Berarti bayangannya ini diperbesar, lalu posisinya masih terbalik. Dan ini nyata, ya, bayangan nyata seperti ini, yaitu bayangan yang bisa ditangkap layar, itu namanya bayangan nyata. Ya, ini bayangan jelas, tajam, bisa ditangkap layar, itu berarti dia bayangan nyata. Oke, selanjutnya kita akan geser lagi lilinnya ini di ruang 1 lensa. Ruang 1 lensa berarti antara 0 sampai dengan 10, karena fokusnya tadi berapa? 10 cm ya. Berarti kita geser lebih dekat ke sini. Ya. Maka sekarang pada layar tidak ada bayangan, tidak nampak bayangannya, hanya warna terang saja yang ada di sini. Nah, ini hanya warna terang. Ini artinya bayangannya tidak ditangkap layar. Lalu kalau tidak ditangkap layar, ada di mana bayangannya? Bayangannya adalah berupa maya yang letaknya itu di dalam lensa. Sekarang kita lihat bayangannya itu ada di sini. Nah, itu bisa kamu lihat ya. Jadi saya arahkan kameranya ini langsung pada lensa cembung ya. Nah, ini bisa ditangkap bayangannya. Bayangan seperti ini namanya bayangan maya, hanya ada di dalam lensa, hanya dapat dilihat di dalam lensa. Lalu kalau kita bandingin dengan lilinnya, maka letak dari bayangannya ini ukurannya akan lebih besar ya, ukurannya lebih besar, berarti diperbesar dan posisinya tegak ya, posisinya tegak dibanding dengan lilinnya ini. Nah, ini yang disebut dengan bayangan maya ya, hanya dapat ditangkap di dalam lensa, dia tidak muncul di dalam layar ya, pada layar tidak muncul. Oke. Ya, jadi seperti itu sifat lensa cembung ya. Dia bisa membentuk bayangan dengan 3 macam karakter. Kalau benda di ruang 1 yang terakhir ini tadi, maka bayangannya bersifat maya, tegak, diperbesar. Kemudian ketika di